sebuah restoran. Arman tersenyum, memandang wanita itu dengan tatapan yang selama ini hanya kupikir ia berikan padaku. Tangannya menggenggam jemari perempuan itu, seolah melupakan bahwa di rumah ada istri yang sedang mengandung anaknya. Aku menutup mulut dengan tangan, menahan isakan yang ingin pecah. Aku menekan layar lebih keras, mencari lebih jauh, lebih dalam. Dan di sanalah foto lain yang membuat hatiku benar-benar remuk. Mereka berdua di dalam mobil. Wanita itu bersandar di bahunya, sementara Arman tersenyum ke arah kamera yang jelas diambil olehnya sendiri. Sakit. Ada perasaan ngilu yang merayap dari dadaku ke seluruh tubuh. Nafasku tercekat, seolah paru-paruku tak bisa bekerja dengan benar. Aku ingin berteriak, ingin membangunkannya saat itu juga, ingin menuntut penjelasan. Tapi aku menahan diri. Aku menghapus jejak tanganku dari ponselnya dan meletakkannya kembali di tempat semula. Aku berbaring diam, menatap langit-langit kamar yang kini terasa asing. Air mataku mengalir tanpa suara. Aku memilih diam. Bukan karena aku takut, bukan karena aku tidak ingin berhadapan dengannya. Tapi aku tahu, jika aku ingin membalas luka yang ia berikan, aku harus menunggu waktu yang tepat. Malam itu, aku tidur dengan satu tekad. Aku tidak akan menjadi istri yang hanya menangis dan menerima pengkhianatan begitu saja. Aku akan membalas semuanya, dengan cara yang tak akan pernah ia lupakan. Hari itu, hujan turun dengan rintik kecil membasahi jalanan kota yang dipenuhi kendaraan berlalu lalang. Aku duduk di dalam mobil, jari-jariku mencengkeram setir dengan erat. Perasaanku bergejolak. Ada amarah yang berkobar di dadaku, bercampur dengan sakit hati yang tak bisa lagi kutahan. Pagi tadi, aku menemukan pesan dari Nadia di ponsel Arman. Sampai ketemu malam ini, sayang. Aku pesan tempat favorit kita. Tempat favorit kita. Kata-kata itu terus terngiang di kepalaku. Seakan-akan mereka punya dunia sendiri, soal aku hanyalah bayangan yang tak berarti dalam hidup Arman. Aku sudah cukup bersabar. Aku sudah cukup diam. Malam ini, aku akan menyelesaikan semuanya. Mobilku berhenti di depan restoran mewah yang berdiri megah di tengah kota. Restoran ini dulu tempatku dan Arman merayakan ulang tahun pernikahan pertama kami. Dulu aku pikir ini tempat penuh kenangan manis. Tapi sekarang, tempat ini menjadi saksi penghancuran rumah tanggaku. Aku turun dari mobil dengan perut yang sudah besar, melangkah perlahan namun pasti ke dalam restoran. Setiap langkah terasa berat, bukan karena kehamilanku, melainkan karena amarah yang kutahan dalam dada. Mataku menyapu ruangan, mencari sosok yang sudah berhari-hari membuatku terjaga setiap malam. Dan di sanalah mereka. Di sudut restoran yang sedikit tersembunyi, di meja yang dikelilingi cahaya lilin romantis, Arman duduk berhadapan dengan seorang wanita. Nadia. Ia cantik, aku akui. Rambutnya tergerai rapi dengan senyum kecil di bibirnya. Ia tertawa, tangannya dengan santai menyentuh lengan Arman seakan itu adalah hal paling wajar di dunia. Dulu akulah yang duduk di sana. Dulu akulah yang digenggam tangannya. Dulu akulah satu-satunya wanita dalam hidupnya. Tapi sekarang, aku tidak akan diam. Dengan langkah tegas, aku berjalan mendekati meja mereka. Derap kakiku yang menghentak lantai restoran menarik perhatian beberapa pengunjung. Tapi aku tidak peduli. Begitu sampai di depan mereka, aku berhenti. Arman yang awalnya tertawa ringan, kini membeku. Matanya membesar, tangannya refleks menjauh dari Nadia. Sementara Nadia, wajahnya langsung memucat. Aku tersenyum kecil. Makan malam yang romantis ya? Suasana mendadak terasa tegang. Aku bisa merasakan beberapa pasang mata mulai memperhatikan kami, menangkap ketegangan yang memenuhi udara. Sayang, ini nggak seperti yang kamu pikirkan. Arman buru-buru bersuara, mencoba mengendalikan situasi. Aku tertawa kecil, getir. Nggak seperti yang kupikirkan. Mau tahu apa yang kupikirkan, Mas? Aku mengeluarkan ponsel dari tasku, membuka galeri, dan meletakkannya di atas meja. Foto-foto mereka berdua terpampang jelas. Tangannya menggenggam tangan wanita itu, wajahnya penuh kebahagiaan. Semua itu bukan rekayasa. Itu kenyataan. Apa ini? Mas? Suaraku dingin, tak bergetar sedikit pun. Arman membuka mulutnya, tapi tak ada kata yang keluar. Wajahnya pucat pasi. Sementara itu, Nadia mulai meremas jemarinya sendiri, terlihat panik.